Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rif Rahmawan dari kelas 11 Teknik Elektronika Industrial. Di sini dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu sebelum kerangkaian, yaitu mengenai sensor moisture atau soil moisture sensor, di mana soil moisture sensor ini adalah sensor yang bisa mendeteksi suatu kelembapan dalam tanah, misalnya dalam tanaman kita sendiri. Oke. Jadi soil moisture sensor adalah modul yang dapat diakses menggunakan microcontroller seperti Arduino. Sensor kelembapan tanah ini dapat dimanfaatkan pada sistem pertanian, perkebunan, maupun sistem hidroponik menggunakan hidroton. Soil moisture sensor dapat digunakan untuk sistem penyiraman otomatis atau untuk memantau kelembapan tanah secara offline maupun online. Nah, sensor soil ini terdiri dari dua probe untuk melewati arus melalui tanah, kemudian membaca resistansinya untuk mendapatkan nilai tingkat kelembapan. Misal, semakin banyak air membuat tanah lebih mudah menghantarkan listrik atau resistansinya kecil. Sedangkan tanah yang kering sangat sulit menghantarkan listrik atau resistansinya bakal besar. Jadi kedua probe ini merupakan media yang akan menghantarkan tegangan analog yang nilainya relatif kecil. Tegangan ini nantinya akan diubah menjadi tegangan digital untuk diproses ke dalam microcontroller. Jadi itulah sensor soil moisture. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian smart plan-nya, yaitu di mana sebelum saya menjelaskan kerangkaian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ESP8266 atau bisa disebut dengan node MCU. Nah, kenapa saya menggunakan ESP8266? Karena ESP8266 ini adalah komponen IoT yang paling sederhana. Mungkin ESP82 ini adalah node MCU yang paling jadul atau ESP yang paling jadul, tapi bisa digunakan dengan sangat sederhana dan sangat mudah. Nah, komponen ini juga komponen IoT yang bisa menyambung dengan handphone, di mana handphone ini juga menggunakan aplikasi Blink yang bisa menyambung dengan ESP822. Nah, ESP822 ini juga bisa disebut sebagai otak dari semua komponen. Dari semua komponen ini, di mana semua data yang dikirimkan dari ESP8266 yang tadi sebelum kita merangkai semua ini, kita harus membuat codingan terlebih dahulu supaya bisa diperintahkan semua komponen yang ada di sini. Ini juga bisa masuk ke suatu LED ini agar dua LED ini, yaitu LED red dan green, bisa menyala atau mati, dan kita juga bisa menggunakan LCD untuk mengetahui kelembapan suatu tanah, serta bisa juga melihat dari smartphone atau gadget kita. Nah, di sini juga kan tadi saya sudah menjelaskan ini adalah sensor soilnya, di mana sensor soil ini sudah disetting pada ESP8266 untuk mendeteksi kelembapan suatu tanah, atau sensor ini juga bisa menjadi penyiram tanaman otomatis. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang relay di sini. Di sini saya menggunakan relaynya yang kedua. Jadi bagian kedua ini, kan di sini ada juga LED dari relaynya. Nih di sebelah pojok paling bawah. Ini tuh bisa disebut sebagai otomatisnya penyiraman tanaman. Jadi kita tuh fungsinya dari bailing ini hanya mengontrol saja suatu kelembapan tanah. Dan jadi di relay ini tuh nanti sensornya mendeteksi bahwa ini tuh kering, misalnya ini tuh kering, jadi punya punya on dengan otomatis. Nah, kalau misalnya kita disimpan dengan ini tuh akan dikontrol dengan button yang ada di bailing ini. Jadi ketika nanti tanahnya keadaan kering, maka kita akan meng-on-kan si relay yang pertama ini. Jadi yang ini otomatis, yang ini berjalan oleh kita sendiri.
Oke. Jadi itu penjelasan tentang ESP822 serta penjelasan sedikit tentang relay juga dan sensor soil yang sudah disetting pada ESP822 juga. Nah, baik. Jadi kita langsung simulasikan komponen ini. Nah, kita tunggu sebentar dulu. Ini dalam keadaan air meresap yang dimana pumpnya on. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di LCD bahwa ini dalam keadaan kering dan indikator LED merah pun akan menyala atau LED red akan menyala atau on. Kita juga bisa melihat dari smartphone dalam keadaan kering, berarti pump akan menyala di mana pump ini akan memberikan air mengalir misalnya dari suatu wadah ini kepada tanaman supaya tanaman ini bisa disiram dengan otomatis. Ini dalam keadaan kering. Mari kita coba dengan sensor soil ini ditanamkan atau ditancapkan kepada tanaman. Apakah kering, basah, atau normal keadaannya? Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini sensor soil akan memberikan data input berupa analog kepada ESP. ESP822 ini juga akan memberikan data kepada LCD, di mana kita akan diberitahu bahwa ini tuh tanaman sudah dalam keadaan normal, berarti tanaman sudah disiram. Nah, dalam keadaan normal ini ADC-nya itu normal itu dari 400, 401 sampai 600 ADC-nya. Ini dalam keadaan normal sehingga pump akan off dan relay pun akan off, tidak memberikan satu daya atau daya kepada pump. Coba kita buka lagi si sensor soilnya. Maaf. Nah, kita bisa melihat lagi bahwa keadaan ini keadaan kering. Jadi input dari segala komponen ini adalah ESP822 yang dimana ESP822 ini sudah memberikan data atau codingan yang tadi kita coding terlebih dahulu, dan sensor soil ini juga sudah disetting sehingga pada keadaan kering pump akan off, pada keadaan basah atau normal pump akan off dan LED green akan menyala. Maaf, tadi saya tidak memberitahukan bahwa LED green akan menyala. Kita coba terlebih dahulu lagi. Apakah LED-nya akan menyala atau tidak? Nah, LED green akan menyala. LCD akan memberitahukan bahwa ini adalah normal dan pumpnya off. Dan di smartphone juga ini keadaan normal dan pumpnya off. Relay akan off, tidak memberikan satu daya kepada pump. Nah, kita coba pada keadaan kering, apakah pumpnya berfungsi untuk kepada tanaman atau tidak. Oke, kita taruh dulu terlebih dahulu. Kita coba pump ini dimasukkan kepada wadah, dan selang ini kita masukkan kepada tanaman. Ini tunggu dulu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pump on dan memberikan air kepada tanaman. Nah, kita bisa lihat. Jadi, output yang diberikan pada pump ini ketika sensor mendeteksi tanah yang kering, maka input dari sensor ini akan diberikan kepada ESP berupa input analog, dan ESP akan memberikan juga data kepada pump, dan bukan pump tapi kepada LCD. LCD akan melihat bahwa ini tuh kering, dalam keadaan kering. Nah, kita akan tancapkan lagi apakah ini basah, normal, atau kering. Nah, di sini terlihat bahwa
ini tuh tanaman sudah dalam keadaan basah. Berarti tanaman sudah disirami oleh air melalui pump, yang dimana pump tadi on dalam keadaan 0 sampai 200, 0 sampai 400 ADC. Kan tadi pumpnya on, dimana pump on akan memberikan air kepada tanaman. Nah, karena kita deteksi lagi sensornya bahwa ini tuh dalam keadaan normal atau tadinya basah, jadi sehingga pumpnya bakal off, relaynya bakal off dan tidak akan memberikan daya kepada pump. Dan light green akan menyala bahwa ini tandanya tanaman sudah disirami dan tanaman sudah dalam keadaan normal atau basah, di mana normal atau basah ini si tanaman sudah cukup kadar airnya yang diberikan oleh pump untuk menyiram seperti tanaman otomatis. Jadi itulah rangkaian atau alat penyiram tanaman otomatis. Jadi selamat mencoba.